وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para bapak sekalian dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Risalah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ila ahadi ikhwanih, karya beliau yaitu tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pembahasan kita kali ini yaitu berkaitan dengan hidayah, hamba dan hidayah. Ya, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wal 'abdu muftaqirun ilal hidayati fi kulli lahzatin wa nafasin. Hamba itu sangat fakir. Hamba itu sangat fakir, sangat butuh. Jadi fakir itu artinya orang yang butuh. Ya, fakir orang yang butuh. Hamba itu sangat fakir kepada apa? Kepada hidayah, petunjuk. Sangat butuh pada petunjuk fi kulli lahzatin wa nafasin, dalam setiap lahzah. Setiap lahzah itu setiap waktu, setiap detik. Wa nafas, dan setiap nafas. Jadi tidaklah waktu berlalu melainkan pasti membutuhkan hidayah. Manusia itu membutuhkan hidayah. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia sekalian, antum, kalian semua al-fuqara. Kalian semua adalah orang-orang fakir, orang-orang yang sangat membutuhkan ilallah, membutuhkan Allah. Sedangkan Allah lah, dialah yang ghani hamid, huwal ghaniyyul hamid. Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, jadi kita butuh pada Allah, butuh hidayah. Ini juga pembahasan hari ini adalah jawaban dari pertanyaan kenapa kok Muslim itu selalu minta hidayah. Ada pernah saya menyimak suatu video, melihat suatu video khutbah seorang pendeta atau semisalnya, entah uskup, pendeta atau apalah namanya itu, mempertanyakan orang Muslim itu nggak dapat hidayah, ya, diminta petunjuk nggak dapat, gitu. Kenapa begitu, Pak? Kata mereka. Karena dibaca ihdinas siratal mustaqim, nanti baca lagi ihdinas siratal mustaqim, selalu minta lagi, kayak nggak dikasih. Lihat bagaimana logika orang yang nggak paham. La yaqilun,
Mereka tidak menggunakan, enggak faham. La yafhamun. Ya. Mereka enggak faham tentang hidayah. Mereka enggak faham tujuan dari doa. Mereka enggak faham. Mereka tidak faham konsep doa dan ibadah dalam Islam. Mereka tidak faham konsep kehidupan ini dan tujuannya. Enggak faham. Jangankan mereka, mungkin itu terlalu jauh. Boleh jadi sebagian dari kita, walaupun tiap hari baca Ihdinas Shiratal Mustaqim, masih bertanya, jadi kok tiap hari kita minta petunjuk ya? Berarti kita nggak dikasih dari dulu, dari kecil kita minta petunjuk. Jawabannya ada di materi ini. Jawabannya ada di malam ini insyaallah. Ringkasan jawabannya bahwasanya hamba itu membutuhkan petunjuk di setiap detik dan nafasnya. Ini mengartikan apa? Mengartikan wajar, bahkan bukan kewajaran, keharusan seorang hamba meminta hidayah dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena setiap nafas kita dan detik dalam kehidupan kita itu membutuhkan petunjuk dari Allah. Kalau tidak Allah Ta'ala tidak kasih petunjuk, maka apa berarti? Lawannya petunjuk apa? Sesat. Iya. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Kita minta petunjuk dia supaya kita enggak tersesat. Dan namanya sesat, itu ada enggak kesempatannya di hidup ini? Ada, selalu ada. Setiap detik kita. Setiap detik kita ada posibilitas menuju ke sesat, mungkin. Ya, sehingga kita butuh selalu bimbingan dan petunjuk dari Allah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak ada yang bisa memberi dia hidayah. Maka minta hidayahnya pada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tidak meminta hidayah pada Rasulullah SAW? Karena yang pertama, Rasulullah SAW tidak bisa memberi hidayah taufik, yaitu hidayah taufik seseorang dapat petunjuk. Enggak. Kata Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah taufik pada orang yang engkau cintai sekalipun. Tapi Rasulullah SAW bisa memberikan hidayah irsyad, pengajaran, transfer ilmu, memahamkan orang, bisa enggak? Bisa. Taib, kenapa enggak minta itu? Ya Rasulullah, ajarkan kami ya Rasulullah. Boleh atau tidak? Tidak boleh sekarang. Kenapa yang kedua? Karena beliau sudah wafat. Itu cuma. Karena beliau itu, kalau kita sahabat Nabi, bisa. Iya. Ya. Tapi ketika beliau masih hidup, taib. Bagaimana kalau misalnya lagi ceramah terus bilang, saya melihat Nabi Muhammad SAW hadir di majelis kita. Ini namanya apa? Ini ngelindur, ngimpi apa nih? Enggak mimpi. Dia bilang saya melihat itu. Halu. Rasulullah SAW telah wafat dan tidak kembali ke alam dunia, tidak kembali. Maka tidak bisa dilihat di alam kita ini, alam dunia ini. Di alam mimpi mungkin. Tapi ya orang yang melihatnya perlu mengetahui ciri-ciri Rasulullah SAW. Iya, jadi jangan ngaku-ngaku doang, ternyata nggak ngerti ciri-ciri Rasulullah SAW. Taib. Kemudian orang ini bilang, saya mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW dalam kehidupan dunia yang nyata ini dan hadir beliau bersama saya. Kira-kira gimana itu? Otomatis itu auto jadi sahabat itu. Ya enggak? Ini jadi sahabat Nabi kan berarti kan ya? Karena melihat Nabi langsung di kehidupan nyata. Dan itu dusta. Semua yang mengklaim pernah melihat Nabi SAW di kehidupan nyata dalam keadaan terjaga, itu kadzab. Itu dajjal kecil itu. Dajjal versi kecil. Dajjal versi gedenya masih tersimpan. Ini anak buahnya nih. Iya, penipu. Dajjal artinya penipu, tukang tipu. Dan yang ditipu banyak, ribuan orang. Taib. Jadi hidayah itu, hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Hidayah irsyad dari Allah Ta'ala, tapi kadang-kadang bisa melalui hamba-hamba. Kayak saya memahamkan bapak-bapak sekalian tentang hidayah, ini saya memberikan hidayah, tapi hidayah pengajaran, hidayah ilmu, hidayah irsyad. Adapun taufiknya itu dari Allah. Entah sampean menerima atau tidak, itu Allah yang mengatur. Betul tak? Maka Rasulullah SAW
Allah utus dan Allah bebani tanggung jawab hidayah ilmu saja. Orang mau ikut atau enggak itu biar Allah yang atur. Begitu ya? Begitu. Baik. Jadi kita butuhnya pada Allah dalam urusan hidayah. Mintanya sama Allah. Ya. Tidak boleh kita minta sama orang yang sudah wafat. Walaupun minta pengajaran ilmu enggak boleh, itu syirik nanti jadinya. Syirik jadinya syirik, ya. Bahkan bisa syirik besar. Minta sama mayit yang tidak bisa mendengar, dan kalaupun mendengar tidak bisa menjawab doa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir." In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau misalnya kalian minta pada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka bisa dengar nih, misal orang di dalam kuburan, bisa mendengar nih. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum. Mereka tidak akan apa? Tidak akan menjawab kalian. Tapi terjadi, jawab diminta di kuburan, dijawab kemudian suara. Itu tua masjid, mungkin diatur nanti kalau diatur. Walau sami'u mastajabu lakum. Enggak bakal dijawab. Kalau dijawab itu imam dari tua masjid, ada azan mungkin, atau itu dari jin, syaitan. Iya. Coba aja antum di dalam bunker, dalam tanah. Antum ngomong, dengaran enggak main di atas bumi? Enggak kedengaran apalagi mayit. Ya, enggak apalagi mayit, tinggal tulang belulang. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan bisa menjawab. Iya. Kamu itu di dunia, di alam dunia dan barzakh. Kemudian wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan apa? Kufur, mengingkari terhadap perbuatan syirik kalian. Maka Allah katakan yang seperti ini adalah kesyirikan. Maka minta sama orang di kuburan, minta sama mayit di kuburan, ini kesyirikan dan merupakan syirik besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bahaya jemaah. Kemudian kata Allah sebelumnya, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan kalian tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang di dalam kubur. Ini jelas di surat Fatir jemaah, di surat Fatir bisa lihat. Ya. Jadi minta hidayah sama Allah. Jangan minta petunjuk sama mayit. Ini syirik besar. Wahai Rasulullah, wahai wali fulan, wahai kiai fulan, wahai habib fulan yang tiang ada dalam kubur, saya minta petunjuknya, tolong arahkan saya. Ini syirik besar ini. Berbahaya sekali ini jemaah, berbahaya sekali. Dan sayangnya ini yang diajarkan sebagian orang. Berawal dari ke kuburan dulu, mintanya di kuburan, walaupun pernah minta sama Allah pertamanya. Lama-lama mulai minta melalui mayit ke Allah. Lama-lama syaitan menggoda, sama makin lama makin mintanya hanya kepada mayit. Ini yang disebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti step-step syaitan. Syaitan itu enggak langsung nyuruh antum ayo sembah berhala, enggak bakal. Enggak, karena syaitan mikir juga, kalau gue nyuruh mereka sembah berhala enggak bakal mau mereka. Siapa di antara jemaah yang mau sekarang ke patung pancoran kemudian sujud kepada pancoran? Dikencingin. Enggak bakal mau. Tapi ada step langkah-langkah syaitan, gimana caranya dibungkus dengan ibadah terlebih dahulu. Itu syaitan begitu, dibungkus dengan ibadah tapi sebenarnya bid'ah, itu dari situ. Nah, ini kita butuh hidayah, petunjuk dari Allah supaya enggak terjerumus dalam masalah ini. Apalagi sebagian jemaah sini sudah berusia. Maksudnya ya sudah berusia, kita baik yang muda atau yang tua ya harus mikirin akhirat. Ya, semakin kita berbicara kan semakin dekat kematian. Semakin kita berbuat semakin dekat kematian. Artinya jangan sampai kita itu udah berusia lanjut kemudian ujung-ujungnya amalan jadi ampas. Nauzubillah min dzalik. Karena la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, yaitu syirik besar, maka hanguslah amalan-amalmu. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita minta sama Allah Ta'ala apa? Hidayah. Fi jami'i ma ya'tihi wa yadharuh.
dalam segala butuh hidayah dalam segala hal yang dia datangkan, yang dia lakukan dan yang dia tinggalkan. Ya, yang dia lakukan dan yang dia tinggalkan. Fa innahu baina umurin la yanfaku anha. Sesungguhnya hamba itu berada di antara hal-hal atau kondisi-kondisi yang tidak bisa terlepas darinya. Pasti hamba itu akan ada dalam sebagian kondisi ini. Kalau enggak A, B, kalau enggak C, kalau enggak D. Nah, di antaranya umurun qad ataha ala ghairi wajhil hidayati jahlan. Yaitu kadang-kadang hamba itu berada di kondisi, yaitu hal-hal yang dia kerjakan tapi tidak sesuai dengan petunjuk Allah karena bodoh, karena jahil. Dia melakukan sesuatu tapi tidak sesuai syariat karena dia nggak ngerti. Kira-kira pernah nggak kita gitu? Ya sering, ya Pak ya. Kita melakukan sesuatu, kita nganggapnya itu baik, tapi karena kita nggak ngerti aturan syariat, maka ya kita menyimpang, tersesat. Tapi ajaibnya kita nganggap itu baik. Nah, ini mendatangkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi kita butuh petunjuk. Fa huwa muhtajun ila an yatlubal hidayata ila al-haqqi fiha. Maka orang seperti ini butuh untuk mencari hidayah menuju kebenaran dalam konteks tersebut. Apa contohnya? Seseorang apapun perkara yang dia lakukan tapi tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang dia enggak tahu kalau itu enggak sesuai. Dia enggak tahu kalau itu enggak sesuai. Saya kasih contoh jemaah. Di antara sabda Nabi SAW atau larangan dari Nabi SAW, duduk dengan bertumpu pada tangan kiri ke belakang. Itu memang larangannya di dalam solat, di tahiyat, ya. Tetapi mencakup juga larangan di luar solat. Seperti apa jemaah sekalian? Duduk bertumpu dengan tangan kiri. Kalau tangan kanan boleh? Boleh. Tangan kiri nggak boleh? Iya benar. Kata Nabi SAW Itu adalah duduknya orang-orang yang menghuni neraka atau setan. Ya. Taib, sebagian orang mengatakan ini makruh, ada yang mengatakan ini haram. Mungkin nggak kita melakukan itu? Lah, mungkin kita nggak ngerti kan? Kalau gini nggak apa-apa. Gini nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Gini yang boleh, gini. Baik di dalam tahiyat salat ataupun di duduk biasa, duduk normal, duduk kita ini sekarang. Kalau saya nggak bisa, saya nggak bisa nih. Nah itu dilarang. Taib. Ini berarti kan dia melakukan sesuatu yang bukan sesuai petunjuk. Tapi karena apa? Karena nggak tahu. Semoga dimaafkan. Ya kan? Taib. Ini yang seperti ini butuh untuk belajar, butuh untuk mencari hidayah. Ini baru satu serpihan hal yang mungkin kita ngapain sih diatur gitu. Ya diatur dalam Islam. Kesannya mungkin nggak ada masa Islam mengatur begini. Diatur, apalagi hal-hal yang lebih besar. Diatur. Ya. Yang kecil yang kita itu kadang nggak ngeh kalau itu ada ternyata. Taib, kencing berdiri, kencing duduk, ya kencing jongkok duduk gitu. Ada nggak dalam Islam? Ada diaturnya. Boleh, dua-duanya boleh. Berdiri boleh, duduk boleh. Iya, yang nggak boleh pas sambil berlari karena beleberan itu. Salat pakai sendal? Boleh. Kalau dibolehin DKM. Kalau nggak dibolehin Pak Budiman ya jangan. Ya percuma pakai lantai kan, kalau misalnya nanti pakai sendal pada masuk pakai sendal kemudian sebagainya pakai bawa tai kotok juga di sendalnya gitu kan. Iya. Taib. Dan banyak hal nggak bisa kehitung jemaah. Kita melakukan sesuatu karena bodoh, karena nggak ngerti. Padahal itu tidak sesuai dengan petunjuk. Maka butuh apa? Butuh ilmu, butuh hidayah menuju kebenaran. Gitu. Kalau orang tulus mencari kebenaran, mencari hidayah, maka dia akan menerima. Tapi kalau orang arogan,
dan memang nggak mau disalahin aja, nggak mau disalahin karena mungkin punya pangkat atau gimana, maka ketika diajarkan wah langsung melawan, ya gitu. Kadang kondisi kita kayak gitu. Au yakunu arifan bil hidayah fiha fa'ataha ala ghairi wajhiha amdan. Ada kondisi begini nih kita kadang-kadang. Arif yaitu tahu bil hidayah, mengerti hidayah, mengerti petunjuk yang sesuai dalam konteks tersebut, dalam perbuatan tersebut. Dia ngerti harus gimana, dia ngerti. Tapi malah dia menjalaninya tidak sesuai dengan hidayah gitu loh. Dia ngerti yang benar tuh kayak gini. Dia ngerti salat yang benar tuh seperti ini. Tapi dia malah justru tidak melakukannya ya karena amdan, sengaja. Sengaja ini ada beberapa kemungkinan ya. Ada sengaja karena memang malas. Ada yang sengaja karena memang istihza itu mengejek. Nah, ini bisa kufur nih. Ada yang sengaja karena memang faktor dunia. Ya. Ada yang sengaja dunia di sini mungkin uang, popularitas, wanita, lawan jenis, bisa. Ada yang sengaja karena nggak enakan. Bukankah begitu orang Indonesia? Kadang kita tuh melanggar aturan agama karena apa? Gak enak sama temen, masa nggak ikutan gitu. Main gaple, ya dipanggil sama teman-teman, sini bang, ayo bang. Lagi pada ngapain? Lagi seru nih ya ikutan. Waduh, asik nih gitu. Ada kopi, ada ini dan seterusnya. Akhirnya ikutan nimbrung. Karena apa? Gak enak kalau lewat begitu aja, ya kan? Gak enak. Kemudian tahu kalau misalnya di kondangan ini dangdutannya keras. Tahu deh, udah dipasang kok sebelumnya, kelihatan waduh, saya diundang tapi itu ada dangdutan, nanti ada penyanyi dangdutnya, ntar ada campur baur laki perempuan. Tapi kalau saya nggak datang, nggak enak. Iya, kalau saya datang enak makanannya. Iya. Kira-kira gimana Pak? Tahu kan di situ kemungkaran banyak misalnya. Tapi dan diundang aslinya wajib, tapi kalau ada kemungkarannya tidak wajib. Bahkan bisa jadi nggak boleh datang karena kemungkarannya besar. Tapi kalau kita nggak datang nggak enak sama temen. Ntar tanya lo kemana aja, kemana gue undang nggak datang, awas lo ntar lo kondangan nggak datang gue. Itu karena nggak enak. Dah datang dah. Dia tahu bahwasanya yang benar dari petunjuk Allah adalah jangan mendatangi tempat maksiat atau tempat munkar, walaupun diundang. Tapi sengaja didatangi karena faktor apa? Gak enak. Semua dari kita coba, semua dari kita termasuk saya. Karena gak enaknya karena ini keluarga, ya Pak. Kita nggak datang bisa rusak nih hubungan keluarga. Apalagi kalau ternyata sampean adalah orang yang dipandang di keluarga, betul gak? Gimana? Di sini harus mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Ya. Madaratnya mungkin ini hanya untuk pribadi. Kedengaran musiknya, dangdutnya, nostalgia 80-an nanti. Aduh, betah nih di sini. Itu jeleknya untuk diri kita. Ya. Tapi ada kejelekan yang lebih buruk lagi, yaitu apa? Retak hubungan antar saudara gara-gara kita nggak datang misalnya. Maka ini mungkin mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi tetap kita butuh hidayah. Inilah kondisi sekarang jemaah sekalian. Kadang kita berusaha menghindari kemungkaran, namun tidak bisa tidak. Kita harus berkecimpung di dalamnya dan kita bertaubat pada Allah dari hal seperti ini. Minimal kita berlepas diri dari kemungkarannya, kita hanya menunaikan undangan dan hanya menyetor muka kalau bahasa mereka, setor muka. Ya. Begitu jemaah sekalian. Lebih sulitnya lagi kalau misalnya kita punya anak, mau nikahin anak, tapi keluarga besan, mereka lah yang punya otoritas untuk kondangannya, karena kita nggak punya banyak uang. Gimana? Apa kita batalin tuh nikah? Fitnahnya lebih besar buat anak kita, ya nggak? Nah, ini ya, ini kadang-kadang seperti ini, ya. Drama. Ini drama yang real terjadi di kehidupan bapak-bapak kadang-kadang tuh Pak. Pengennya benar istiqomah. Tapi dapat besan yang ya butuh istighotsah lah gitu. Ya udahlah. Mau gimana kalau dibatalin
anak kita terfitnah, jadinya hancur hatinya dan itu bisa lebih buruk. Benar Pak, hati-hati kalau misalnya punya anak kemudian udah jatuh cinta pada seseorang dan sudah baik semuanya, tapi kalau ada sesuatu yang di luar, ya sebenarnya di luar nih, di luar dari pernikahan mereka, seperti rencana orang tua mereka dan seterusnya, maka ya carilah maslahat yang terbaik lah, walaupun ada mudaratnya. Begitu. Maka kita butuh apa? Butuh, kata Ibnu Qayyim, orang yang sengaja melakukan sesuatu di luar hidayah, padahal dia ngerti itu salah, maka fahuwa muhtajun ila taubati fiha, maka dia butuh taubat. Butuh taubat, dan untuk bisa bertaubat pun butuh hidayah. Ya enggak Pak? Untuk mau legowo taubat itu butuh hidayah loh. Karena boleh jadi orang ngerti ini salah, dia lakuin lagi, tapi Allah nggak beri dia hidayah untuk taubat. Jadi untuk taubat itu butuh hidayah. Nggak serta-merta menggerakkan jiwa sendiri. Nggak semua orang itu mau taubat cuma. Bahkan mungkin diantaranya diri kita kalau belum. Kemudian ada kondisi lain. Au umurun lam ya'rif wajhal hidayati fiha ilman wala amala. Fafatathu al-hidayatu ila ilmiha wa ma'rifatiha wa ila qasdiha wa iradatiha wa amaliha. Yaitu ada perkara-perkara yang seseorang itu tidak ngerti hidayah terhadap perkara tersebut, baik dari segi ilmunya maupun dari segi penerapan amalannya. Maka dia nggak ngerti bagaimana, nggak ngerti ilmunya, dan nggak ngerti bagaimana caranya, bagaimana mengamalkannya. Jadi nggak ngerti dia nggak ngerti bagaimana cara ibadah, apalagi melakukannya, dia nggak pernah melakukannya. Ya, apa contohnya jemaah sekalian? Contohnya apa? Orang yang contohnya nikah. Enggak, nikah udah semua, insyaallah semua udah ngerti ya. Haji. Tahu haji, tahu, kita tahu haji syariat Islam, rukun Islam, tahu kan? Kalau itu mah tahu Pak, saya juga tahu. Apalagi saya kan, ya. Gimana caranya? Gimana Pak? Allah alam bisawab, itu jawabannya. Mengilmunya nggak tahu, apalagi mengamalkannya. Pak. Kecuali yang sudah pernah, alhamdulillah, Allah karuniakan, alhamdulillah. Tapi yang belum pernah, hanya kegambar orang ngumpul pakai pakaian ihram dah gitu doang kan. Terus ada tenda-tenda dah gitu doang kan. Apa yang dilakukan? Mungkin ngelempar jumroh pun kebayang ngelempar gitu aja. Gimana kondisi tempatnya nggak ngerti. Berapa jumlah lemparannya nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya. Maka ini butuh apa? Butuh petunjuk. Kalau jangankan haji Pak ya, memang bisa sampai 1 bulan lebih ya kita di sana di Saudi Arabia. Yang umroh saja mungkin umroh itu sebentar. Tetapi kan prosesnya 10 hari Pak di sana. Biasanya 10 hari. Ya, biasanya ya. Nah, umroh aja itu kan banyak hal Pak yang harus dilakukan untuk persiapan umroh. Suntik apa? Meningitis ya, apa namanya itu? Apalah itu namanya, gitu kan? Iya. Nah itu ngantri lagi. Itu proses-proses prosedurnya kan ada lagi tuh. Ntar prosedur di bandara lah, di sana lah, hotel lah. Kadang-kadang hotel juga macet dalam artian birokrasinya juga macet dan seterusnya, banyak hal. Nanti kemudian prosesi umrohnya pun kadang-kadang kita juga belum tahu. Apalagi yang mbah-mbah belum pernah haji, belum pernah umroh. Itu naik pesawat, pertama kali naik pesawat, gila naik pesawat sampai berapa jam Pak ke Saudi naik pesawat? 9 jam. Itu 9 jam di atas pesawatnya. Ya, di bandaranya berapa jam? Terserah Bapak. Iya, mau sampai dari kapan tahu terserah, mau nginep juga bawa matras terserah. Lihat. Masya Allah perjuangan. Itu butuh apa? Butuh ilmu juga bagaimana menerapkannya. Maka orang ketika umroh itu banyak doa dia.
Supaya jangan sampai ini umrah udah, walaupun umrah belum haji ya, walaupun umrah sesulit ini, jangan sampai umrahnya batal gara-gara karena jahil atau karena gak ikhlas. Ini semua butuh hidayah. Coba udah berapa umrah? Kalau sekarang lebih mahal nih umrah ini, 30-an lah anggaplah ya, 30 juta. Kalau 30 juta sebelum pandemi itu udah kelas eksekutif itu Pak. Ya, type 30 juta, type umrah sana. Udah 30 juta keluar, sisa tabungan terkuras semuanya. Kemudian sampai sana karena jahilnya dan tidak dibimbing, akhirnya nggak ngerti rukun umrah seperti apa dan seterusnya. Kemudian malah pakai minyak wangi. Udah niatan ikhlas banget itu, pakai minyak wangi dia, mandi pakai sabun Dove dan terus kemudian minyak wangi beralkohol. Kemudian habis itu setelah, walaupun beralkohol nggak apa, bukan masalah alkoholnya di sini, minyak wanginya sebenarnya. Kemudian tahalul kan, tahalul, cukur rambut plus jenggot semua dicukur, bulu ketek semua dicukur. Ya, ini jadi banyak kerusakan. Ya, perlu ilmu supaya bisa beramal. Ini ada kita ini nggak tahu ilmunya dan nggak pernah mengamalkannya. Ini perlu hidayah dari Allah. Kemudian au umurin qad hudiya ilaiha min wajhin duna wajhin fa huwa muhtajun ila tamamil hidayati fiha. Atau beberapa perkara dia sudah dapat hidayah di sebagian perkara tapi tidak di sebagian lainnya, maka dia membutuhkan kesempurnaan hidayah dalam perkara tersebut. Contoh, kita tahu salat, tahu rukun-rukunnya Pak, tahu alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Tapi dia nggak tahu caranya baca istiftah. Al-Fatihah tahu rukun, tapi istiftah dia nggak hafal. Berarti ini dia sudah dapat hidayah ilmu tentang Al-Fatihah, tapi tidak dapat hidayah ilmu tentang istiftah. Atau dia tahu seluruh rukun dan kewajiban sholat, tapi dia nggak tahu sunnah-sunnah dalam suatu apa, nggak tahu. Iya. Ini berarti hidayah sebagian dapat, sebagiannya dan sebagiannya belum Allah berikan hidayah. Maka dia membutuhkan apa? Membutuhkan kesempurnaan hidayah dari Allah Ta'ala untuk perkara sholatnya itu supaya sempurna. Au umurin qad hudiya ila asliha duna tafasiliha fa huwa muhtajun ila hidayati tafsil. Atau kadang kondisi kita di dalam keadaan seperti ini. Kita ini sudah diberikan hidayah pada akarnya, pada asalnya, pada asasnya. Tapi rincian dan ranting atau cabangnya kita belum dapat hidayah untuk itu. Kita baru dapat hidayah di pokoknya. Maka ini butuh hidayah rinci. Yaitu baru global doang. Ya. Contohnya apa? Kita dapat hidayah itu spirit keinginan untuk banyak berzikir. Itu kan masih global. Tapi zikirnya gimana kita nggak tahu. Nah ini butuh rincian. Ya butuh rincian. Ya, kita punya duit banyak. Terus kita baca hadis sedekah itu tentang keutamaan sedekah. Tapi bagaimana caranya untuk menyalurkan sedekah atau zakat? Kita tahu, ini zakat ini wajib nih, biar bersih harta saya. Alhamdulillah sudah sampai nisab, sudah sampai haulnya nih. Tapi dia belum tahu mustahiknya siapa. Mustahik itu apa? Orang yang berhak menerima zakat. Enggak tahu. Maka dia tahu akarnya tapi belum tahu rincinya, maka dia butuh hidayah tentang rincian amalan tersebut. Ya. Kemudian au tariqin qad hudiya ilaiha wa huwa muhtajun ila hidayatin ukhra fiha. Jalan yang dia sudah diberikan hidayah menuju jalan itu, tapi dia membutuhkan hidayah lainnya, itu hidayah untuk teguh di atas jalan tersebut. Dia sudah dapat hidayah menuju jalan itu, ya, hidayatun ilaihi itu sudah dapat, hidayah menujunya sudah dapat, tapi hidayatun fihi belum dapat. Untuk teguh di atasnya belum dapat. Contohnya, orang yang masuk Islam, dia dapat hidayah menuju kebenaran, hidayah menuju Islam. Tapi hidayah untuk tegak di Islam, istiqomah di Islam, dia butuh lagi itu. Ada nggak orang murtad jemaah? Ada orang murtad. Tadinya masuk Islam,
habis itu murtad karena nggak kuat dengan Islam. Ini berarti butuh hidayah. Ada orang mau ke manhaj salaf, tadinya musisi lah, atau tukang joget lah, atau pezina lah, atau apalah pokoknya tadinya lah, tukang ahli maksiat. Budak soleh ke manhaj salaf tuh, tapi ternyata mulai goyah karena pengaruh pertemanan mungkin, atau sakit hati karena ternyata di antara teman-teman ini ada yang memanfaatkannya, ada yang dan seterusnya. Akhirnya sakit hati dan balik lagi. Ini butuh hidayah. Ada seorang artis yang memang dulunya itu dibilang tika musik dan terkenal, masya Allah. Udah kemana salaf? Hadir di beberapa kajian, tapi kajian dihadiri kajian-kajian yang ustadz-ustadz populer dari ustadz salaf. Bahkan kadang didudukkan di samping ustadz. Ini diantara kemunkaran yang sebenarnya sejak Anda melihatnya dari tahun 2014 dan sebelumnya, itu di media sosial Anda sudah katakan ini tidak benar seperti ini. Menempatkan mantan artis, mantan ini mantan itu ditempatkan seposisi dengan ustadz. Tidak, ini tidak sahih. Dan ketiga itu apa? Sebagian orang kemudian menembak anak kemudian dengan apa? Iri antum aja iri, majelis antum sedikit orangnya dan seterusnya. Itu 2014, 2015 dulu. Dan kemudian terlihat hasilnya, karena orang yang sudah terfitnah dengan popularitas mau hijrah, maka benam popularitas tersebut agar dia tidak kembali lagi ke masa lampaunya dari popularitas itu. Jangan diangkat-angkat kemudian. Nah, terjadi. Jadi butuh hidayah, ya, keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut insyaallah ba'da azan dengan tanya jawab insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jadi tadi itulah jawaban-jawaban mengapa kita masih butuh hidayah atau selalu butuh hidayah di setiap nafas kita. Ya, karena kondisi-kondisi kita itu selalu membutuhkannya. Oleh karena itu disyariatkan atau diwajibkan di setiap rakaat salat kita, baik sunnah maupun apalagi wajib, untuk membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim yang terkandung di dalamnya meminta hidayah. Maka suatu kejahilan, kekonyolan, kekeliruan, kesesatan dan kebodohan pihak-pihak yang mempertanyakan orang-orang Islam dan mereka mengklaim bahwa orang Islam itu nyari hidayah yang nggak dapat, ya. Karena hidayah itu memiliki beberapa macam dan juga dengan ragam macamnya selalu manusia membutuhkannya. Jadi hidayah itu kan ada beragam macam. Bahkan sampai anak bayi keluar dari rahimnya itu tidak bisa keluar kecuali dengan hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami memberikannya hidayah, memberikan pada bayi ini hidayah sabil. Sabil ini ada dua tafsiran ulama. Tafsiran Ibnu Abbas, sabil di sini maksudnya adalah keluaran dari rahim, jalan keluar dari rahim, ini sabil. Sabil yang kedua maknanya adalah petunjuk. Inna hadainahu sabila, yaitu kami telah memberikan hidayah kepadanya berupa jalan, yaitu hak, kebenaran. Ini dua makna inna hadainahu sabila. Ya, imma syakira wa imma kafura. Jadi bisa dimaknai kami telah memberikan dia petunjuk jalan keluar rahim. Itu butuh hidayah. Ya. Tapi sekarang jemaah sekalian, binatang butuh hidayah enggak? Binatang butuh hidayah. Tapi hidayah binatang bukan hidayah taufik, ikhwan. Sehingga binatangnya masuk Islam, kemudian membela hak dan mencegah yang batil. Enggak, binatang enggak bisa gitu. Sekarang kita pikirkan, semua atau umumnya binatang, mereka tidak pernah ada les atau kursus skill-skill pemburuan, mereka enggak ada. Bagaimana cara membuat sarang, bagaimana makanan apa yang harus mereka makan dan seterusnya, enggak ada. Iya. Kucing aja ketika kucing memandikan dirinya dengan lidahnya,
Itu bukan ibunya yang mentalkin atau mengajarkannya, ada kemudian tutorialnya, ya ada. Ya begitu aja kelas, gitu kan. Ya. Ini semua hidayah dari Allah gitu. Jadi kalau ditanya apakah binatang berakal? Binatang berakal nggak Pak? Tidak. Itu yang sahih. Binatang tidak berakal. Hatta monyet, ya. Hatta monyet, ya. Yang bagi Charles Darwin nenek moyang dia, ya. Yang serupa dengan, yang ada keserupaan lah gitu tingkahnya sama sebagian manusia, ya. Enggak kayak kita, enggak. Itu pun mereka enggak punya akal. Bagaimana mereka bisa makan buah? Bagaimana mereka bisa memilih buah mana yang benar, buah mana yang makanan yang saleh, yang baik buat mereka dan seterusnya. Itu dari hidayah, itu namanya hidayah. Ini hidayah. Apakah ini hidayah ilmu? Bukan. Karena ini bukan ilmu. Iya, karena ilmu itu membutuhkan pencernaan akal. Tapi ini hanya pengetahuan buat mereka. Ini hidayah untuk makhluk pada umumnya. Untuk makhluk pada umumnya dari pergerakan dan keinginan. Ini hidayah. Beda dengan hidayah manusia. Ya, hidayah manusia itu yang paling tinggi namanya hidayah taufik, yaitu hidayah amalan. Yang diridhoi oleh Allah. Kemudian hidayah ilmu itu hanya pada manusia dan jin, karena berakal dan juga malaikat. Kemudian hidayah rahim, ini baik manusia, jin dan binatang dapat semua. Kemudian hidayah umumnya makhluk, ini manusia juga dapat. Air mengalir di sungai itu membutuhkan hidayah, tapi dia bukan taufik, bukan hidayah ilmu, bukan hidayah rahim, tapi hidayah umum. Yang mana hidayah ini tidak ada keutamaan tertentu padanya. Iya. Apakah air mengalir itu berpahala karena mengalir? Enggak. Iya, karena dia bukan hidayah ilmu, bukan hidayah taufik. Hidayah yang kelima yaitu hidayah akhirat, menuju surga atau neraka. Itu, ya. Jadi ada lima jemaah, ada lima hidayah. Pertama paling tinggi hidayah taufik, yaitu hidayah amal. Yang kedua hidayah irsyad, yaitu hidayah ilmu. Yang ketiga hidayah rahim, hidayah jalan keluar dari rahim. Yang keempat hidayah umum untuk seluruh makhluk. Walaupun debu berterbangan kemana arahnya itu butuh hidayah pada Allah, dari Allah Ta'ala. Dan dia tidak akan bisa bergerak kemanapun kecuali Allah berikan hidayah, dia hidayah arahnya kemana. Itu yang Allah tunjukkan. Tapi hidayah keempat ini tidak ada keutamaan sama sekali pada makhluk. Iya. Lah kalau misalnya kita lagi tidur nih, kemudian kita ngelindur, tangan kita gerak-gerak kayak gini. Ya, ini kita tahu nggak? Nggak tahu. Tapi siapa yang menggerakkan? Allah Ta'ala menggerakkan dengan caranya. Ini dapat hidayah nggak? Iya, hidayah umum pergerakan segala makhluk. Apakah berpahala? Enggak. Dosa? Enggak. Enggak ada efek apa-apa. Enggak ada keutamaan. Kemudian yang kelima hidayah apa? Hidayah akhirat, menuju surga atau neraka. Itu bakal digiring, dia digiring ke surga atau ke neraka. Lihat di surat Az-Zumar akhir-akhir. Itu ya, di surat Az-Zumar akhir-akhir. Ya begitu. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan dipersilakan untuk jemaah bapak ataupun ibu-ibu, jika ada pertanyaan tafadhol. Tafadhol. Ibu-ibu ada nggak Pak? Bu? Iya di atas. Kalau di bawah rame Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bukan masalah gonggongan anjing, Pak. Gonggongan anjing. Gonggongan anjing dan pasar aja lagi. Saya sudah capek memutar di sosial media. Masya Allah. Masih dengan materi yang disampaikan hari ini, yaitu masalah
semua orang itu bisa mendapatkan hidayah. Ya. Ada yang dapat hidayah, ada yang tidak dapat hidayah. Apa yang menjadi penyebab hati kita itu sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Mungkin ada perbuatan-perbuatan mungkin Pak Ustaz itu. Hidayah di sini hidayah taufik, Pak ya. Hidayah taufik ya. Bukan taufik hidayah, bukan. Taufik hidayah udah meninggal. Udah meninggal belum? Udah meninggal taufik hidayah. Oh. Ini kan yang ini kan? Hah? Orang RT 5 Pak. Kalau sini mah saya nggak tahu tuh. Saya tahu bulu tangkis saya tahu. Oh gitu ya ya. Kemudian yang kedua, tentu saja orang yang tadinya belum mendapatkan hidayah, setelah mendapatkan hidayah, tentu mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Ya. Kira-kira apa saja yang menjadi ciri daripada bahwa orang itu sudah mendapatkan hidayah? Iya taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa saja sih yang menjadi penghalang seseorang dapat hidayah? Pertama, tentu yang menghalangi seseorang dapat hidayah taufik adalah dia tidak mendapatkan hidayah ilmu gitu loh. Artinya yang pertama adalah jahil. Kebodohan itu penghalang terbesar untuk dapat hidayah. Iya, karena kebodohan itu sekat amalan yang benar. Dia tidak bisa beramal dengan benar karena bodoh. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat kebanyakan orang yang menentang dakwah, orang yang menentang agama, itu karena bodohnya mereka akan agama gitu loh. Jadi yang pertama kebodohan. Atau disebut juga yang di dalam kitab ini ghaflah, lalai akan ilmu. Itu pertama. Ya. Gimana Pak? Yang kedua pekan depan aja kali ya. Yang kedua hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ini biasanya hawa nafsu yang menghalangi dari hidayah. Ini biasanya dipunyai oleh atau terjadi pada orang yang sudah punya ilmu, udah tahu gitu. Jadi pertama kebodohan. Karena kebodohan ini memang penghalang paling luas untuk amal saleh atau untuk kebenaran. Yang kedua hawa nafsu. Hawa nafsu ini ada yang dicari dari dunia, sehingga dia memblokir diri dari hidayah taufik. Ya, itu pertama dan kedua. Ketiga, makanan haram. Makanan haram ini sebagai kata mereka, you are what you eat gitu. Makanan haram itu sama dengan mengharamkan dirinya dari kesalehan. Iya. Bagaimana seseorang menghalalkan jilatan api neraka untuk dagingnya kemudian dia saleh? Ya kan? Jadi makanan atau harta haram, ya, harta haram atau konsumsi haram itu menutup seseorang dari hidayah. Bisa menyulitkan orang untuk berpikir baik atau menerima kebenaran. Harta haram. Ya. Karena gini jemaah. Kata Nabi SAW, wa dzakara rajulan ash'ath aghbar yutilu safar yamuddu yadayhi ila sama faqala ya Rabb ya Rabb. Ada orang dia kucel, lusuh, kemudian safar, sangat butuh gitu pada Allah. Sampai angkat tangannya bilang ya Rabb, kemudian kata Nabi apa? Mashrabuhu mat'amuhu haram wa ghudhiya bil haram, mashrabuhu haram, malbasu haram, makannya haram, gizinya haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana yang seperti ini dijawab oleh Allah? Jadi harta haram itu menutup penjawaban dari Allah. Doa-doa orang dari yang penghasilannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, itu membuat doanya itu nggak dikabulkan. Dan dia tiap hari doa ihdinas siratal mustaqim di salatnya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dia nggak dapat hidayah. Itu harta haram. Efek dari harta haram, makanan haram, pakaian haram, rumah haram,
Tapi haramnya di sini bukan jadi haram kepemilikan di sini imma karena zalim, imma karena syubhat ya. Imma karena zalim, imma karena syubhat. Kalau karena zalim itu betul-betul benar berarti dia tidak diterima doanya. Tapi kalau karena syubhat mudah-mudahan Allah masih memaafkannya. Syubhat contohnya apa? KPR ribawi, dia nggak ngerti kalau itu riba. Ini syubhat buat dia karena dia nggak ngerti. Tapi haram, ini haram. Ya, kalau dia kemudian bertaubat maka rumah itu halal buat dia. Dia tidak usah untuk menjual rumah itu, enggak. Tapi ini taubat aja. Taib, tadi yang ketiga apa? Pertama kejahilan, kebodohan. Kedua hawa nafsu. Ketiga harta haram atau makanan haram. Yang keempat ini terakhir aja untuk pertanyaan pertama. Yang keempat adalah pergaulan. Yang keempat adalah pergaulan. Makanya habis ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gara pergaulan dengan al-maghdubi 'alaihim dhalin ini, bergaul sama orang-orang seperti ini. Orang-orang dimurkai Allah, orang-orang sesat, bergaul dengan mereka sama dengan mentoksinkan diri kita. Meracuni diri kita dan menghijabkan diri kita dari hidayah. Karena nggak enakan lah. Iya, karena udah kadung terhasut lah ke mereka gitu. Itu. Jadi betapa adanya orang yang tadinya dia udah ngaji baik, tapi kemudian karena pergaulannya bebas, pergaulan sama orang-orang yang jelek, maka kemudian dia terseret. Yang tadi ngaji udah terseret dari masjid menuju ke tempat yang maksiat, tempat maksiat. Itu. Pertanyaan kedua saya lupa coba, Pak. Tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Tanda-tandanya itu bisa kita lihat di nomor 4 nomor tadi jemaah. Yang pertama dari kejahilan dia berusaha untuk menuntut ilmu. Nah, hadir majelis ilmu. Nah, ini ya melawan kejahilannya. Dua, juga dia mulai reda hawa nafsunya gitu. Nyari akhirat. Yang tadinya tuh menjilati dunia terus mulai nyari akhirat. Ini kan luas, Pak. Ini tanda-tandanya luas. Kelihatan kok orang-orang yang menuju akhirat. Mulai. Yang ketiga itu dia apa dia? Ketika dia memang punya harta haram, properti haram, makanan haram, dia meninggalkannya. Itu kelihatan tuh. Dagangannya ada yang haram, dia meninggalkannya. Ini berarti hijrah beneran ini dia. Yang keempat yaitu pergaulannya berubah. Kalau empat-empatnya ini dia tidak terwujud salah satunya, belum ada bagian hidayah yang belum sempurna buat dia. Misalnya dia memang berusaha ke akhirat, dia memang menjauhi harta haram, dia memang menjauhi teman-teman yang buruk, tapi dia belum mau nuntut ilmu, berarti belum sepenuhnya. Atau yang kedua mungkin, atau yang dia mulai ke majelis ilmu ya masya Allah, dia mulai ke akhirat masya Allah. Dia kemudian menjauhi harta haram masya Allah. Tapi dia nggak bisa ninggalin teman-teman lamanya yang buruk itu. Ini malah jadinya nanti bakal balik lagi. Iya begitu. Pokoknya diingat-ingat Pak tadi, dihafalin aja. Silakan dihafalin buat diri kita sendiri masing-masing. Yaitu pertama jahil penyebabnya. Kedua hawa nafsu. Ketiga harta haram. Keempat pergaulan yang tidak baik. Nah gitu. Maka orang yang betul-betul hijrah dapat hidayah betul-betul, dia empat-empatnya ini diobati. Ada kemajuan di situ ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.